Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan hasil telah artikel saya dari artikel yang berjudul Multi-Class Classification Algorithm for the Diagnosis of Anemia in Outpatient Clinical Setting yang ditulis oleh Rajan Forha dan teman-temannya. Jadi pada artikel ini dijelaskan apa itu anemia, yaitu anemia adalah suatu penyakit yang kritis yang sudah menjadi problem secara global di public health issue, di mana diharapkan dengan machine learning dapat membantu memprediksi, mendiagnosis, prediksi penyakit anemia, mendiagnosa penyakit anemia dari awal. Seperti penyakit-penyakit lain yang sudah bisa, yaitu ada seperti diabetes. Nah, seperti ini. Nah, pada penelitian ini mereka melakukan penelitian ini dengan cara menggunakan CBC dataset yang didapat oleh hematologi analyzer di India. Jadi CBC itu adalah complete blood count. Jadi darah yang komplit, segumpal darah komplit. Nah, CBC itu didapat ini dulu. Jadi studi ini dilakukan mulai dari data dari bulan September 2020 sampai Desember 2020, yang mana ada total 400 pasien, sampel pasien 400 sampel pasien dengan CBC-nya. Nah, dari 400 itu tidak semua dimasukkan karena jadi untuk anak-anak dan wanita hamil, ibu hamil itu hitungannya sangat rentan anemia, sehingga tidak dimasukkan ke sampel ini, ke dataset ini. Sehingga dari 400 sampel hanya tersisa 364 sampel pasien yang akan di analisa, dilakukan eksperimen. Nah, jadi untuk bisa dilakukan CBC test itu petugas lab mengambil 5 mili sampel darah dari pasien tersebut. Dari CBC report, hasil CBC terdapat ada 11 atribut yang didapat, dari mulai umur, gender, hemoglobinnya. Ini kan CBC itu hemoglobin antara 4,2 sampai 19. Nah, ini hemoglobin, volume, mean dari hemoglobin, ini semua. Total ada 11. Lalu dari CBC tersebut ada dari 360. Ini kan dataset ini tidak balance, jadi dapat menyebabkan bias ke kelas yang mayor, yang lebih banyak, sehingga ada menggunakan dataset SMOTE, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique, untuk membalancekan dataset tersebut menggunakan tool Kinemator ini. Nah, dari data tersebut itu hasil aslinya, aktualnya
itu total dari 300 itu, ini ada 3 stage anemia. Jadi stage mild yaitu tahap awal, ada tahap moderate dan tahap severe. Ini umurnya. Oh ya, ini berarti dari kelas mild anemia itu terdapat 70% dari total dataset. Lalu untuk yang moderate itu ada 25%. Untuk yang severe anemia itu ada 4% dari dataset. Ini yang terdampak. Jadi ini visualisasinya dari pasien yang terdampak. Anemia mild itu banyak di umur 10 sampai 30. Seperti itu. Lalu dalam eksperimen ini juga, penelitian ini dilakukan fitur selection untuk meningkatkan akurasi dari learning model. Nah, algoritma fitur selectionnya yang digunakan ada chart based fitur, yaitu teknik. Dia ini menggunakan tree based classification yang di-rank berdasarkan kapabilitasnya dan kriterianya. Lalu ada yang kedua, correlation based fitur. Dia ini membagi fitur-fitur yang dekat, yang berkorelasi, dan yang tidak, lalu memfilternya. Lalu ada yang recursive fitur selection. Ini adalah teknik yang tersedia di skitlearn. Nah, dari 3 algoritma fitur selection ini didapat 7 atribut yang rankingnya tinggi, yaitu ada age, sex, PVC, MCH, dan lain-lain ini. Nah, 7 atribut ini yang akan digunakan, yang akan dipilih. Nah, ini majority voting ini. Jadi rank dari majority votingnya itu dapat 7 atribut ini. Dataset dengan 7 atribut. Sehingga dari totalnya itu ada 4 dataset, yaitu dataset awal, dataset pertama yang langsung masuk ke model machine learningnya. Lalu ada dataset kedua yang menggunakan fitur selection. Berarti ini ada 7 fitur. Yang ketiga, dataset 3 itu ada menggunakan smooth. Jadi di balancing, dataset di balancing dulu dan langsung masuk ke model. Itu dataset 3. Lalu ada dataset 4, yaitu hasil dari smooth tadi dilakukan fitur selection. Jadi smooth dengan 7 fitur, baru hasil klasifikasi. Nah, di sini ini untuk mengukur performa dari masing-masing model klasifikasinya, model algoritmanya. Ada recall, yang mana recall itu adalah true positif per total aktual. Lalu ada precision, yaitu yang true per total prediksi. Lalu ada akurasi, yang true per total semuanya. Lalu ada AUC, ini kurva AUC. Lalu ada kappa. Nah, hasil dari
eksperimen ini. Nah, eksperimen itu dibagi menggunakan dua metode eksperimen. Jadi ada yang pertama yaitu hold out, dan yang kedua tenfold cross validation. Nah, hold out ini dibagi jadi 80% training data dan 20% data tes. Nah, buat yang 10 ini jadi ya 1/10 data tes tadi, dan diulang 10 kali itu, diganti-gantian. Nah, ini untuk hasil summary dari dataset 1, original dataset, di mana MLP ini cukup mendominasi di hold out maupun di tenfold cross validation. Nah, di sini untuk yang Severe ini kan ada banyak nol-nolnya. Itu karena memang data set di Severe tadi itu sedikit. Kan tadi datasetnya cuma 4% dari total hasilnya. Jadi kurang data istilahnya. Nah, untuk dataset 2 yang menggunakan fitur selected, di sini data tree cukup mendominasi juga untuk yang hold out. Untuk yang tenfold cross validation di sini ada MLP dan logistic regression. Oh ya, di sini ada menggunakan 6 algoritma model klasifikasi. Ada DT itu decision tree, ada logistic regression, ada multi-layer perceptron, ada naive bayes, ada random forest, ada support vector machine. Lalu untuk yang dataset 3 hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan smoothie, ternyata MLP cukup bagus di hold out maupun tenfold cross validation. Untuk yang smooth dan dilakukan fitur selection, di sini logistic regression yang paling tinggi nilainya untuk yang hold out maupun di tenfold cross. Untuk hasil summary-nya, jadi anemia ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama di mana terdapat identifikasi pasien teridentifikasi tahap awal mid class, sehingga perlu dilakukan tindakan yang pencegahan. Nah, di sini MLP itu cukup bagus untuk mengidentifikasi kelas tipe ini karena juga memberikan good recall value. Nah, untuk kelas moderate, jadi kelas moderate ini kelas anemia yang memiliki simptom lebih tinggi. Jadi dia harus merubah gaya hidupnya untuk menjaga agar anemianya tidak kambuh seperti itu. Di sini MLP juga sangat membantu untuk mengidentifikasi pasien kelas moderate ini karena cukup akurat dan memberikan recall yang bagus juga. Untuk yang severe class, ini kelas di anemia yang cukup berat. Jadi untuk kelas ini pasien itu perlu penanganan khusus dalam tindakannya. Nah, di sini decision tree dan MLP juga cukup membantu. Meskipun tadi nilainya agak turun, itu dikarenakan datasetnya yang kurang. Nah, kurang lebih artikel ini menjelaskan hasilnya seperti itu. Sekian telah artikel dari saya. Terima kasih.